Puji Tuhan, senang sekali rasanya berjumpa kembali dalam Renungan Malam GPDI Shoshanim. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Amin. Sebelum kita mengawali renungan kita malam hari ini, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini telah berlalu dan kami rindu Tuhan malam hari ini membuka hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu yang baru. Urapi setiap kami Tuhan, berkati setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan renungan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, langsung saja kita membuka Alkitab kita dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Sekali lagi, Ayub 42 ayat yang kedua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Puji Tuhan, amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya memberikan judul renungan pada malam hari ini adalah Rencana Allah bagi Manusia. Ya, pasal 42 dalam kitab Ayub ini berbicara tentang keadaan Ayub yang dipulihkan. Di ayat 2 ini ada jawaban dari Ayub kepada Tuhan. Ayub mengutip pertanyaan-pertanyaan Tuhan sebelumnya kepadanya di dalam pasal 38 ayat 2 sampai yang ketiga. Tapi kita tidak usah membacanya. Kali ini kita fokus di Ayub 42 ayat yang kedua ini saja. Iya. Di sini Ayub mengatakan bahwa aku tahu bahwa Engkau, Tuhan ya, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa Ayub bersikap terbuka. Ayub jujur dan Ayub merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ayub mengakui bahwa Tuhanlah yang akan melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang gagal. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, seringkali ketika kita menghadapi sebuah situasi, diperhadapkan, bahkan ketika kita ada di posisi Ayub, apakah kita masih memiliki keyakinan seperti Ayub dan mengatakan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal? Tidak sedikit ketika kita diperhadapkan oleh masalah yang begitu sangat besar, secara manusiawi ingin menyerah, bukan? Ingin mundur dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi malam hari ini, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sejauh apapun manusia boleh undur dari Tuhan ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi peliknya, rumitnya tantangan hidup, tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Dia akan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita semua yakin dan percaya ketika Tuhan merencanakan kehadiran kita, ketika Tuhan membentuk saudara dan saya, Tuhan punya rencana bagi saudara dan saya. Amin. Nah, rencana Allah di dalam dunia ini yang pertama adalah untuk menyelamatkan manusia. Sebentar lagi dalam minggu ini ya, kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Tuhan rela mati, Tuhan rela disalibkan untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan kita dari setiap dosa. Tuhan yang tidak berdosa, Dia rela dibuat menjadi dosa. Tuhan rela disiksa, bahkan mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia.
Betapa dahsyatnya Tuhan. Dia sudah membentuk kita. Dia mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Rencana-rencana kita, rencana-rencana manusia seringkali boleh digagalkan oleh manusia. Boleh. Tuhan tidak memberikan rencana manusia itu terjadi pada manusianya. Mengapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan rencana yang lebih indah. Tuhan tahu jalan kehidupan kita, Tuhan yang membentuk kita. Otomatis Tuhan tahu dari awal kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita itu sudah di dalam rencana Tuhan. Saudara percaya itu? Amin. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kematian Yesus di kayu salib adalah bukti dari rencana Allah bagi manusia. Yang pertama adalah Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah, gambar dan rupa Allah. Dia menciptakan kita serupa dengan gambarannya. Merupakan rencana Tuhan yang paling mulia. Untuk itu apa? Ketika kita diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan, berarti kita harus memberikan karakter-karakter yang serupa dengan Kristus. Dari mana kita bisa melihat karakter-karakter Kristus? Dari jejak tapak kaki Yesus yang Tuhan tinggalkan bagi umat manusia. Jejak tapak kaki Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Firman Tuhan yang ditinggalkan sebagai jejak tapak kaki Tuhan yang harus kita ikuti. Saudara kalau suka ke pantai ya, pergi ke pantai, terus saudara berjalan di atas pasir pantai, ada biasanya jejak tapak kakinya ya. Dan mungkin anak saudara, teman saudara, atau sahabat saudara bisa mengikuti jejak tapak kaki itu secara presisi. Nah, demikian juga Tuhan mau kehidupan kita mengikuti jejak tapak kaki Kristus itu yang Tuhan tinggalkan. Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambar serupa dengan gambar Allah. Oleh sebab itu kita manusia yang dijadikan Tuhan mulia, diciptakan Tuhan mulia, tidak sembarangan. Untuk itu kita harus mengikuti jejak tapak kaki Yesus yang ditinggalkannya, yaitu firman Allah yang hidup. Semua ada di sini. Gambaran rupa Kristus semua ada di sini. Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan tinggalkan bagi setiap saudara dan saya. Tuhan mau kita diciptakan sebagai makhluk yang mulia, mengikuti gambar Allah. Ya. Yang kedua, kematian Yesus di kayu salib memiliki rencana bagi manusia, yaitu untuk memberkati manusia dan beranak cucu, untuk memiliki keturunan-keturunan ilahi. Tuhan punya suatu tujuan, rencana Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Bukti dari pengorbanannya di kayu salib memberikan kita kuasa untuk apa? Untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan telah berikan, yang Tuhan telah rencanakan untuk kehidupan kita semua. Seringkali kita tidak mengerti mengapa Tuhan di dalam penderitaan saya tidak melihat rencana Tuhan yang indah. Seringkali kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, memiliki rencana-rencana kita sendiri dan gagal. Ketika gagal kita menyalahkan Tuhan, Engkau di mana? Mengapa Engkau tidak menyertai setiap rencana saya? Padahal Tuhan telah menyiapkan yang lebih baik. Dan Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri untuk apa? Untuk kita tahu bahwa Tuhan tetap ada. Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri terkadang untuk menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah ketika rencana kita berjalan menurut pikiran kita dan ketika kita gagal kita mencari Tuhan? Atau kita masih berdiri dengan kekuatan kita? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yakin dan percaya
rencana Allah bagi kehidupan manusia akan digenapi dalam kemuliaannya. Nah, ketika Tuhan sudah menciptakan manusia dan memiliki rencana bagi manusia ini, Tuhan menciptakan manusia ini mulia, ya. Tapi posisi manusia ini terpisah dengan Allah. Mengapa dipisahkan? Karena dosa. Manusia tidak luput dari dosa. Ya. Itulah mengapa sebabnya terkadang rencana-rencana Allah itu yang sudah diberikan bagi setiap kita, kita tidak dapat melihat rencana Allah itu karena hubungan yang kurang erat dengan si pemilik rencana ini gitu ya. Hubungan kita dengan Allah yang kurang harmonis, kurang intim. Jadi kita tidak dapat melihat rencana-rencana Tuhan. Padahal sejak Tuhan membentuk manusia, Tuhan itu sudah memiliki rencana dalam kehidupan manusia ini. Nah, karena dosa yang membuat manusia dan Allah terpisah. Maka dari itu, bukti kasih Allah, pengorbanan Yesus di kayu salib, mentahirkan kita dari setiap dosa dan pelanggaran. Bukan berarti ketika Tuhan telah berkorban dirinya di kayu salib, disalibkan, dosa kita hilang. Terus dengan seenaknya kita dapat melakukan dosa lagi, terus tobat, terus berdosa lagi, tobat. Tidak, saudara. Sampai kapan kita mau hidup di dalam kutuk dosa? Ketika kita tahu bahwa hidup kita telah ditebus oleh darah Yesus, pengorbanannya di kayu salib telah menjadikan kita tahir kembali, kita harus membalas setiap pengorbanan Tuhan. Dengan apa? Dengan kesucian kehidupan kita, melayani Tuhan dengan sungguh, melayani Tuhan dengan setia. Saudara yang mungkin dengan keterbatasan umur sudah tidak berdaya untuk melayani Tuhan, layanilah keluargamu, layanilah banyak orang melalui apa? Doa-doa syafaatmu. Mulailah berdoa, mulailah mendoakan orang-orang yang engkau kasihi, bahkan orang-orang yang membencimu, bahkan orang-orang yang belum engkau kenal, supaya mereka dapat mengenal Yesus. Itu juga bentuk dari sebuah pelayanan, menjadi pendoa-pendoa syafaat, memberikan hidup untuk Tuhan. Kalau saudara masih kuat, masih sehat, masih muda, setialah dalam pelayanan yang dipercayakan kepadamu. Setiap pekerjaan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ayub saja yakin dalam setiap penderitaannya, Ayub masih mengatakan bahwa dia tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub masih dengan penuh keyakinan dia memperkatakan ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jika kita dalam posisi Ayub, apakah kita sanggup melakukan perkataan ini, melakukan apa yang Ayub lakukan? Harus ya. Nah, coba kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dikatakan di sana, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kematian Tuhan Yesus Kristus karena dosa-dosa kita menggantikan posisi kita supaya kita
tidak akan menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Ini disebut pendamaian mengganti orang lain. Untuk itu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita percaya pengorbanan Yesus di kayu salib, darahnya yang berkuasa menyucikan kehidupan kita, dan engkau yang sakit oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, rencana Allah bagi setiap kita, rencana Allah bagi manusia tidak ada satupun yang gagal. Kita sudah melihat pengorbanan Yesus di kayu salib menjadikan rencana-rencana Allah yang indah akan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin saat ini kita belum melihat rencana Tuhan itu terjadi, tetapi terus bersabar, terus berdoa, terus berusaha, terus tetap melayani Tuhan dan percaya bahwa rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, dan tidak ada satupun yang gagal. Puji nama Tuhan. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Renungan malam hari ini mengajarkan kami untuk dapat mengerti setiap rencana Allah bagi hidup manusia, bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya rencanamu tidak ada satupun yang gagal. Engkau Tuhan telah rela mati di kayu salib. Pengorbananmu Tuhan menebus kami dari setiap dosa kami. Engkau yang tidak berdosa rela disiksa, rela dijadikan dosa untuk menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk cintamu. Terima kasih untuk darahmu yang telah tercurah dalam kehidupan kami. Kami Tuhan mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk selalu Tuhan berserah kepadamu dan selalu percaya, beriman, boleh melihat rencana Allah tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu tertanam, berbuah, dan menjadi berkat dalam kehidupan umat-Mu yang telah menyaksikan tayangan ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang telah menyaksikan tayangan ini, dan kami percaya mereka yang dalam keadaan sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka telah sembuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shoshanim, bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Haleluya. Tuhan berkati.
Gerejaku adalah rumahku.